Oke, teman-teman, kita akan melanjutkan ya daripada video sebelumnya, di mana sebelumnya kita sudah install atau melakukan aktivasi WSL dan install Ubuntu ya. Nah, di video kali ini kita akan mencoba menginstal eh, test tag dari web server kita ya. Kita akan coba install Apache, MySQL dan PHP. Oke. Nah, langsung aja nih kita pergi ke sini, ke buka terminal ya. Tapi sebelumnya teman-teman, kalau teman-teman perhatikan ya, ketika kita sudah berhasil install WSL dan Ubuntu-nya, teman-teman perhatikan di sini di bawah ada semacam partisi baru ya, partisi baru di dalamnya, ya, partisi baru Linux namanya, dan di sini ada Ubuntu tuh. Ya, ini adalah sistem operasi yang sudah berhasil kita install di video sebelumnya. Oke. Nah, di video sebelumnya kan nggak tampil, kenapa? Karena saya belum melakukan restart terhadap komputernya. Oke, ini saya tutup ya. Kita langsung aja nih masuk ke terminal dulu. Saya masuk ke terminal, kemudian saya langsung diarahkan ke sini. Nah, ini kenapa langsung ke terminal Ubuntu-nya? Karena saya sudah setting sebelumnya, teman-teman ya. Bisa teman-teman pergi ke sini kalau menggunakan terminal di apa semacam icon drop down gitu ya. Teman-teman pergi ke settings untuk membuatnya seperti ini ya. Lalu di bagian default profile ini teman-teman bisa pilih Ubuntu. Yang default kan ini ya, default kan command prompt ya. Sekarang kita ubah ke Ubuntu 24 gitu ya. Supaya apa? Supaya uh, pada saat kita tambah tab baru di sini, dia akan langsung membuka terminal Ubuntu. Nah, berbeda hal kalau misalnya kita menggunakan command prompt di sini sebagai defaultnya terminal kita gitu ya. Untuk masuk ke WSL kita harus mengetikkan ini terlebih dulu ya, WSL, baru deh kita masuk ke uh, WSL Ubuntu-nya gitu. Nah, berbeda cerita kalau kita menggunakan ini, dia langsung tuh aktif profile WSL-nya. Begitu, teman-teman ya. Baik, kita langsung nih install. Bagi teman-teman yang mau mengikuti secara mandiri juga bisa ya di GitHub saya. Nanti saya lampirkan juga linknya di deskripsi video ini. Buka aja di GitHub, lalu open learning di sini. Teman-teman scroll ke bawah, lihat ini panduan lengkap setup yang ini ya, yang sudah kita buat catatannya di sini. Di video sebelumnya kan kita sudah melakukan ini sampai membuat username dan password untuk Ubuntu-nya, begitu ya. Dan sekarang kita akan install yang ini dulu ya, web server. Kita ini teman-teman boleh menggunakan Nginx atau Apache ya. Nah, tapi di video ini kita akan menggunakan Apache. Oke. Nah, sebelum kita install Apache, kita jalankan ini dulu ya teman-teman ya. Kita update sistemnya terlebih dulu. Teman-teman bisa satu-satu sudo apt update lalu enter. Setelah selesai jalankan lagi sudo apt upgrade gitu ya. Bisa, atau secara langsung seperti ini juga bisa ya. Kita copy, terus kita pergi ke terminal kita, lalu kita tempel aja di sini, enter. Dia minta password, langsung aja masukkan password yang sudah kita setting di video sebelumnya. Oke. Oke. Oke, berhasil teman-teman ya. Karena saya sudah update sih sebelumnya ya. Sebentar. Berikutnya apa nih? Berikutnya kita akan menjalankan ini. Sudo apt install Apache. Oke, min y itu untuk ini ya, supaya dia tidak minta konfirmasi lagi nanti ke kita teman-teman ya. Oke, sudo apt install Apache 2 strip y gitu ya. Enter, dan kita tunggu beberapa saat ya. Oke, selesai. Saya clear dulu supaya layarnya bersih gitu ya. Setelah ini, setelah berhasil install Apache, mari kita coba cek dulu ya. Coba jalankan Apache-nya ya dengan perintah sudo service apache 2 start gitu ya. Langsung aja kita tempel di sini teman-teman ya. Nah, sekarang tuliskan lagi, coba kita mau lihat statusnya apakah sudah running atau belum gitu ya. Status seperti ini. Nah, di sini jalan ya teman-teman ya. Nih, statusnya aktif. Lalu untuk melihat, memverifikasi apakah ini benar-benar aktif gimana gitu ya. Oke, kita langsung aja, teman-teman langsung aja buka web browser di sini, tuliskan aja nih di sini localhost
enter gitu ya. Nah, di sini. Ketika teman-teman tuliskan localhost seperti ini juga tampilan seperti ini, artinya kita sudah berhasil instalasi yang namanya Apache ya. Oke, baik, kita lanjut ke modul berikutnya yaitu MySQL ya, teman-teman ya. Kita akan coba jalankan ini deh, sudo apt install MySQL gitu ya. Oke, kita ini saya clear dulu biar bersih. Modul berikutnya kita install MySQL server ya. Oke, kita enter. Tunggu beberapa saat. Sepertinya sudah aktif ya, teman-teman ya. Sudah, sorry, maksudnya sudah selesai ya. Kita coba clear dan mari kita coba jalankan tuh dengan menjalankan perintah ini. Oke, kita coba jalankan perintahnya. Tuliskan lagi di sini ya. Oke. Kalau kita cek statusnya, nah aktif juga ya. Sekarang ceritanya MySQL kita itu ceritanya sudah aktif. Oke, kita coba masuk ke ini ya. eh, MySQL-nya untuk memverifikasi apakah ini sudah berhasil atau belum gitu ya. Kita tuliskan sudo MySQL di sini teman-teman ya. Sudo MySQL. Nah, oke. Di sini coba kita lihat kita sudah berhasil masuk ke MySQL-nya. Oke, saya exit dulu ya. Ini artinya sudah selesai. Nanti kita akan coba atur user settingnya ya. Next, kita mau atur apa dulu nih? Nah sekarang kita akan install yang namanya ini teman-teman ya, PHP ya, berikutnya ya. Oke, nih langsung aja teman-teman install aja di sudo apt install PHP gitu ya. Langsung aja di sini. Kita tunggu beberapa saat. Nah, dia akan otomatis install di sini posisi saya PHP 3 ya. PHP 8.3 maksudnya. Oke. Oke, sepertinya selesai teman-teman ya. Kita lanjut berikutnya kita akan coba eh ini jalankan ini ya untuk membuat ini, membuat apa? Membuat satu buah file di dalam web server kita apakah PHP kita sudah berhasil diinstal atau belum. Sebentar, sebelum itu saya coba restart dulu Apache-nya ya. Nih, sudo service Apache restart. Jalankan. Kalau kita cek statusnya, nah sedang running ya, sedang berjalan. Sebelum kita ke sebelum kita masuk ke ini ngetek PHP-nya, mari kita coba atur hak akses dulu ya teman-teman ya. Hak akses atau permissionnya terlebih dulu. Kita coba menambahkan user kita ke grup gitu ya. Kita coba tuliskan ini dan kita jalankan di sini terlebih dahulu ya. Oke. Next, berikutnya ini teman-teman tinggal kopas aja nih. Ubah kepemilikan folder ini ya, var www html gitu ya. Dan posisinya itu ada di sini teman-teman ya. Di dalam folder apa Linux, lalu Ubuntu, kemudian var, lalu www HTML. Nah, di sini kan tempat kita nyimpan file website kita ya. Ini ceritanya kalau saya tambahkan folder sekarang sudah bisa ya. Nah, yang sebelumnya itu belum bisa teman-teman ya, karena kita belum mengatur permissionnya. Dan terakhir kita akan coba ini, berikan izin akses yang tepat gitu ya. Oke, kita coba jalankan lagi ini. Selesai. Berikutnya apalagi nih? Terapkan perubahan. Oke, kita lanjutkan ini dan enter gitu ya.
Oke, berikutnya mari kita coba masuk ke foldernya ya. Kita coba secara manual, berarti kita pergi ke cd, lalu var, lalu www, lalu html. Kita tulis kode seperti ini. Apakah Visual Studio Code kita berhasil dibuka? Nah, berhasil ya. Oke. Oke, Visual Studio Code itu bebas ya, di-install terlebih dahulu juga tidak masalah teman-teman ya, karena kebetulan saya sudah punya, langsung aja tuh. Ketika kita tuliskan kode, dia bisa langsung buka Visual Studio Code-nya. Padahal Visual Studio Code-nya kita install di mana? Kita install di komputer Windows-nya kita, gitu ya. Oke, kita lagi apa? Ke atas lagi teman-teman. Berikutnya kita akan coba ini ya, ngecek ini, membuat file ini. Teman-teman bisa menjalankan perintah ini atau buat secara manual juga nggak masalah ya. Di sini buatnya di Ubuntu, terus var, lalu www html. Nah di sini misalnya kita mau buat satu buah folder apa, file baru, misalnya info gitu ya, info.php seperti ini. Nah yang isinya itu saya mau tuliskan ini, tuliskan saja isinya misalnya php PHP info seperti ini teman-teman ya. PHP info seperti yang ada di sini. PHP info ini adalah fungsi untuk menampilkan ya ekstensi dan versi PHP berapa yang sedang kita gunakan. Oke. Ini kalau sudah selesai ditutup aja, ditutup. Lalu kita coba deh pergi ke sini lagi ke terminalnya, localhost slash info, sorry, info.php seperti ini ya. Nah, teman-teman lihat di sini kita menggunakan PHP version 8.3.6 ya. Oke, berhasil. Berikutnya apa? Berikutnya kita mau ngatur ini teman-teman ya. PHP My Admin. Oke. Sebelum itu kita coba. Sebenarnya nggak perlu update lagi sih ya, karena kita sudah lakukan sebelumnya. Langsung aja ini sudo apt install PHP My Admin-nya. Saya copy yang di bawah gitu ya. Lalu sorry, kita bersihkan dulu. Teman-teman bisa paste saja langsung di sini ya, paste, dan tunggu aja beberapa saat. Ini ada beberapa catatan penting ya pada saat ini, pada saat kita install PHP admin-nya. PHP admin ini digunakan untuk sebagai interface untuk kita memudahkan kita untuk mengolah database ya, ketimbang kita menggunakan terminal gitu teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman cukup familiar dengan terminal tanpa menggunakan interface seperti PHP admin ya tidak masalah ya. Nah ini karena kita terbiasa menggunakan XAMPP atau Laragon dan menggunakan apa PHP admin, maka kita coba install. Nah di sini nih konfigurasinya, kita memilih server konfigur otomatisnya yang mana nih. Kita pilih yang Apache teman-teman ya, tekan spasi, sorry ya, tekan spasi 2 kali hingga muncul tanda bintang seperti ini, lalu teman-teman klik enter gitu ya, dan langsung aja kita tunggu beberapa saat prosesnya. Oke, configure database for PHP admin with config common. Yes ya. Kita pilih yes saja. MySQL. Oh, sebenarnya kita belum atur sih tadi ya. MySQL application passwordnya. Nah, teman-teman tentukan tuh passwordnya untuk PHP admin apa. Misalnya saya mau bikin apa ya, root aja. Root gitu ya. Lalu saya oke. Konfirmasi lagi, ulang sekali lagi, root. Ini bebas, teman-teman atur sendiri. Kalau saya root ya. Oke, selesai. Berikutnya kita akan masuk ke terminalnya MySQL ya, teman-teman ya, ke MySQL di sini.
tuliskan aja di sini di terminal ya MySQL. Dan sekarang ceritanya kita sudah masuk ke sorry, saya coba quit dulu ya. Sorry. Oke, sebentar saya bersihkan dulu. Teman-teman masuk dulu ke MySQL-nya, sudo MySQL seperti ini untuk masuk ke MySQL-nya. Kalau kita show database di sini ya, databases di sini belum ada kayaknya ya. Oh ya, karena kita belum punya user root-nya kali ya. Oke, sip. Saya coba berhenti dulu, lalu saya tulis exit. Bersihkan dulu deh. Oke, ntar. Selanjutnya apa nih? Kita akan mengganti password kita ya dengan password yang kita inginkan ya. Oke, kita teman-teman jalankan aja perintah ini ya. Tapi saya mau modif dulu deh, modif ke notepad yang ini, yang passwordnya kita masukkan tadi saya masukkan root ya, teman-teman ya. Jadi di sini saya mau ganti root juga tuh. Nah, seperti ini password database MySQL-nya tadi ya. Nah, ini saya copy lalu saya coba tempel di sini lagi ya untuk dijalankan. Oke, selesai. Sorry, command not found katanya. Maaf. Kita harus masuk ke sudo MySQL terlebih dahulu teman-teman. Baru kita tempel yang ini tadi ya. Paste anyway. Nah, ini berhasil. Berikutnya kita coba aktifkan modul PHP yang namanya ini ya, MB string. Sepertinya udah ada ya, tapi nggak apa-apa, kita lakukan aja. Kita buka terminal baru di sini. Selesai masukkan passwordnya, lalu sudo apache restart. Kita restart ya. Oke, kita restart apache-nya, berhasil. Kemudian baru deh kita coba akses ini teman-teman ya, localhost php my admin gitu ya. Oke, teman-teman tuliskan aja di sini localhost php my admin. Nah, gini ya. Harusnya kalau berhasil itu tampil user interface seperti ini ya. Saya masuk sebagai root dan passwordnya juga root. Nah, berhasil teman-teman ya. Dan sekarang kita sudah punya PHP my adminnya. Berikutnya apa nih? Udah selesai ya rasanya ya. Sudah selesai. Nah, ini sedikit catatan nih, kalau misalnya nanti ada PHP my adminnya tidak ditemukan atau 404, teman-teman coba jalankan perintah ini ya. Perintah ini satu-satu ya. Sudo php my admin ini, lalu jalankan perintah berikutnya, lalu ulangi lagi itu apache-nya di reload seperti itu teman-teman ya. Baik, sampai di sini sepertinya sudah selesai nih, tes tag LAM kita sudah berhasil. Dan nah, kalau nanti teman-teman misalnya mau menggunakan Laravel ataupun CodeIgniter 4 gitu ya, teman-teman bisa install Composer ini ya. Install Composer sebagai tambahannya, atau kita buat di video berikutnya aja deh, sambilan kita install yang namanya Node.js ya. Nah, oke, supaya video ini tidak terlalu panjang. Dan sampai di sini kita sudah berhasil teman-teman. Pertama tadi kita sudah berhasil install Apache 2-nya. Ya, kalau kita lihat status. Oke, berjalan. Kemudian kita sudah berhasil juga install MySQL-nya. Berjalan gitu ya. Dan terakhir tadi kita sudah berhasil install yang namanya PHP My Admin begitu teman-teman ya. Dan kalau teman-teman lihat di komputer Windows saya ini tidak ada Exam, tidak ada Laragon apa segala macamnya ya. Kita murni menggunakan WSL dan Ubuntu. Oke teman-teman, video ini kita cukup sampai di sini dulu dan kita lanjut di video berikutnya.